Oke, kita lanjut ya. Jadi seorang direktur utama itu ya sifatnya dia hanya memanajemen ya. Direktur utama itu adalah seorang manajer. Nah, lalu di bawahnya yang bagian itu direktur produksi itu juga manajer. Di bawahnya lagi, pokoknya setiap orang yang memiliki bawahan itu adalah manajer ya. Nah, tapi yang memiliki fungsi-fungsi manajemen yang paling banyak itu adalah pimpinan tertinggi, yaitu direktur utama, begitu. Jadi, yang harus mengerti memang betul-betul bagaimana sistem manajemen itu adalah seorang direktur. Jadi, kalian sudah mengetahui ini sebelum jadi direktur, maka kalian akan lebih mudah nanti untuk menjadi direktur. Oke, saya doakan semua kalian yang ada di sini akan menjadi seorang pemimpin ya. Mau itu seorang manajer, mau itu seorang direktur ya, ataupun pimpinan organisasi ataupun pimpinan apapun lah ya. Jadi nggak harus perusahaan. Bahkan kalau misalkan di pemerintahan itu juga melakukan fungsi-fungsi manajemen ya. Di pemerintahan kayak seorang menteri, bahkan seorang presiden itu menggunakan fungsi-fungsi manajemen gitu. Jadi saya doakan semua kalian itu menjadi seorang pemimpin yang memiliki ataupun yang mengerti fungsi-fungsi manajemen sehingga bisa mengelola dengan baik dan mencapai tujuan yang baik. Oke, amin. Nah, gitu dong, ya kan? Oke, selanjutnya. Nah, ini keuangan. Yang pertama tadi apa? Produksi. Yang kedua personalia. Yang ini keuangan. Kalau keuangan sudah tergambar lah ya, sudah jelas. Bahwa keuangan itu yang mengatur tentang masuknya uang dan keluarnya uang gitu kan. Jadi kalau misalkan mendapatkan dana, lalu penggunaan dana, itu semuanya yang mengatur ataupun yang mengawasi itu adalah bagian keuangan gitu. Nah, di sekolah pun itu juga ada ya bagian-bagian itu. Jadi di sekolah misalkan satu sekolah itu ada pimpinan tertinggi kepala sekolah. Lalu dibantu dengan wakil kepala sekolah. Ada bagian kurikulum, ada bagian kesiswaan ya, ada bagian personalia, ada bagian keuangan gitu. Nah, lalu masing-masing itu juga punya bawahan. Nah, jadi bahkan di sekolah saja pun itu menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Nah, jadi fungsi manajemen ini ataupun manajemen itu memang harus kita ketahui karena dimanapun kita berada kita akan bersentuhan ataupun pasti akan terlibat dalam hal seperti ini gitu. Oke, manajemen sumber dana itu tadi. Manajemen penggunaan dana itulah bagian keuangan ya. Nah, oke. Lalu ada nih hal-hal istilah yang harus kalian ketahui sejak dini ya, sebelum nanti masuk kelas 2, kelas 3 gitu. Kelas 11, kelas 12. Sekarang saya jelaskan saja sedikit mengenai apa itu likuiditas ya. Apa itu solvabilitas, apa itu rentabilitas. Karena ini masuk ke dalam SBMPTN ya. Jadi kalian harus mengetahui ini. Catat ini jangan lupa ya. Likuiditas. Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Misalkan perusahaan berhutang yang akan dibayarkan dalam 3 bulan kemudian gitu. Misalkan dia membeli barang, tapi tidak bisa secara langsung membayar. Misalkan membeli furniture ya ataupun kursi, meja untuk kantor, tapi dia tidak bisa membayar secara langsung sehingga dia berhutang. Nah, berhutang dalam 3 bulan itu masuk dalam jangka pendek. Nah, kalau perusahaan itu mempunyai keuangan yang kuat dan akan membayar tepat pada waktunya, berarti likuiditasnya itu baik. Nah, itu dia. Lalu apa itu solvabilitas? Kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjang. Nah, misalkan gimana nih utang jangka panjang? Misalkan pembelian gedung. Nah, pembelian gedung. Pembayarannya itu sampai nanti 2 tahun gitu baru bisa dibayar gitu. Nah, itu sudah masuk jangka panjang.
Kalau misalkan keuangan itu baik ya, dan misalkan keuntungan setiap tahunnya itu memang tinggi, berarti dia bisa membayar tepat pada waktunya. Berarti itu solvabilitasnya itu baik. Jadi likuiditas, solvabilitas hanya perbedaan jangka pendek dan jangka panjang saja. Lalu apa itu rentabilitas? Rentabilitas itu kemampuan perusahaan memperoleh laba. Misalkan nih ya, dalam situasi pandemi, perusahaan-perusahaan itu kesulitan mendapatkan keuntungan ataupun laba. Nah, maka rentabilitasnya itu berarti semakin menurun gitu. Tapi misalkan sebelum pandemi ya, pada saat perekonomian itu naik dan semua orang itu membeli produk hasil perusahaan itu, maka rentabilitasnya itu bisa dikatakan baik gitu, karena memperoleh laba dia bisa jauh lebih banyak. Nah, maka rentabilitasnya pun dikatakan itu baik gitu. Oke? Oke. Lalu ada soliditas. Apa itu soliditas? Kemampuan perusahaan dapat dipercaya. Ya, jadi itu berkaitan juga dengan pembayaran utang. Kalau misalkan dia tidak bisa bayar utang tepat pada waktunya, maka kepercayaan orang itu menurun. Dan apabila produk-produknya itu ternyata banyak kesalahan-kesalahan ya, misalkan dia memproduksi ikan kaleng, lalu ketika dibuka kalengnya ada ulat-ulatnya gitu. Nah, berarti kan tentu pelanggan tidak akan percaya ya dengan perusahaan itu. Tentu orang-orang tidak akan mau beli lagi perusahaan itu. Itu termasuk dari soliditas yang tidak baik begitu. Jadi perusahaannya tidak dapat dipercaya. Lalu pengelolaan penggunaan dana ini masih bagian dari keuangan. Lalu ada manajemen pemasaran. Apa saja sih manajemen pemasaran itu? Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa pengertiannya. Pemasaran itu bagian dari menjual, bagaimana produk itu bisa terjual, itu ya pemasaran. Nah, bahasa gampangnya gitu. Jadi diambil dari kata pasar. Jadi tentu harus kita tahu dulu bagaimana pasar dari produk-produk kita, sehingga kita bisa menjualnya sesuai target. Nah, itu bagian dari pemasaran. Strategi pemasaran itu harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, jadi ketika rencana-rencana itu baik, maka tujuannya pun akan tercapai gitu. Nah, coba kita lihat ini ya. Yang paling bawah, strategi pemasaran adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan di program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Jadi intinya begini, intinya seperti yang saya katakan tadi, bahwa pemasaran itu adalah bagaimana kita mengetahui situasi pasar sehingga produk-produk kita bisa terjual dengan baik. Nah, jadi strateginya itu harus direncanakan dan bisa dikembangkan sehingga kita produk-produk kita itu unggul di mata pelanggan begitu. Nah, kegiatan manajemen pemasaran apa saja? Riset pasar ya. Nah, riset pasar ini berarti dia harus meneliti bagaimana situasi pasar. Lalu ada targeting. Sasaran pasar yang tuju itu mana saja? Harus sudah dibuat listnya ya. Misalkan pasar ada kaum-kaum milenial gitu kan. Bisa nggak masuk ke situ? Atau ini kaum-kaum orang tua bisa nggak masuk ke situ? Nah, itu targeting gitu. Nah, lalu ada segmentasi, pengelompokan segmen pasar ke dalam beberapa kelompok pasar yang homogen. Oh, jadi yang saya katakan tadi itu lebih ke segmentasi ya. Segmentasi itu begini. Jadi kalau misalkan kita lihat rentang umurnya, untuk remaja cocok nggak untuk remaja? Atau ini untuk orang tua? Nah, itu segmentasi. Tapi kalau targeting tadi itu seberapa besar kita